Bapak, Ibu, Saudaro sagalonyo. Sabalun saudaro mendengarkan isi berita iko lebih lanjut, baiklah saudara menyiapkan buku bagambar kaba bayi. Nan harus dibuka dan dilihat sambil mendengar isi kaset iko. Kalau saudara mendengar bunyi musik, silakan membuka buku bagambar milik saudara ke halaman berikutnya. Selamat mendengarkan sambil melihat gambar iko. Gambar nan pertama, sebelum bumi jo langit diciptakan. Pada mulanya nan ado ialah Allah sendiri. Sebelum bumi jo langit diciptakan iko, diciptakan oleh Allah, balun ado manusia, bintang, lawi, batang-batang, matahari, dan macam-macam lainnya. Waktu itu keadaan kalam, tidak teratur. Hanya dengan firman-Nya saja Allah menciptakan segala nan ado di dunia iko, macam matahari, bulan, bintang, langit, jo bumi. Segala nan diciptakan oleh Allah disediakan untuk keperluan manusia nan akan diciptakan kemudian hari. Gambar nan kedua, firman Allah. Buku nan ado di dalam gambar disiko disabui Alkitab. Kabar nan kami sampaikan disiko sagalonyo diambil dari Alkitab. Melalui Alkitab, Allah berbicara kepada kita. Alkitab menjalekan tentang Allah dan perintah-perintah Allah. Allah sangat ibo kepada manusia. Alkitab menunjukkan macam mana caranya supaya manusia dapat selamat atau lape dari hukuman dosa. Gambar nan ketiga, penciptaan bumi jo langit. Sudah Allah menciptakan bumi jo langit, Allah juga menciptakan segala macam pohon atau batang, burung, ikan, jo binatang. Segala nan diciptakan oleh Allah itu elok sekali. Allah juga menciptakan manusia. Allah mengangkat manusia untuk menjadi penguasa atas segala nan diciptakannya. Allah berkehendak supaya segala ciptaannya hidup rukun. Gambar nan keempat, Adam jo Hawa. Laki-laki pertama nan diciptakannya namanya Adam, dan padusi pertama namanya Hawa. Adam dan Hawa hidup bersama di sebuah kabun nan bernama Kabun Eden. Allah berkata kepada Adam, buah dari segala batang nan ada di dalam kabun iko boleh waang makan. Tapi buah dari satu batang nan ada di tengah-tengah kabun iko jangan waang makan. Kalau waang makan melanggar perintah iko, waang akan dihukum. Tapi setan tiba menipu Adam jo Hawa. Sehingga Adam jo Hawa makan buah nan dilarang itu. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Orang itu sudah berbuat dosa, sehingga Allah menghukum orang itu. Allah mengusir Adam jo Hawa dari Taman Eden. Walaupun macam itu, Allah masih tetap ibo kepada orang itu. Allah berjanji
akan mautus seorang juru selamat nan dape mahapuikan dosa urang itu. Gambar nan kalimo, Kain jo Habel. Adam jo Hawa ala jatuh ke dalam dosa. Sagalo manusia keturunan Adam jo Hawa juo ala jatuh ke dalam dosa. Orang yang memaci kayu pambai ko namanya Kain. Kain adalah anak Adam. Tapi Kain banci bana kepada adiknya Habel. Kain membaik Habel sampai mati. Kain sudah berbuat dosa kepada saudaranya. Saudaro dan aden juga pernah berbuat dosa. Cuma kita malu untuk mengakui. Kita acok baduto, bajudi, bajina, menyembah berhala. Juo berbuat jaik nan lain. Tuhan banci terhadap sagalo dosa itu. Gambar nan ke-6, Batra Nuh. Manusia keturunan Adam makin lama makin jaik. Sehingga Allah akan menghukum orang itu. Banjir gadang akan tiba, semacam hukuman dari Allah. Tapi masih ada orang nan percaya kepada Allah. Namanya orang itu adalah Nuh. Allah menyuruh Nuh membuat batra nan gadang. Sudah itu, batra itu selesai, Nuh jo keluarganya masuk ke dalam batra itu. Nuh juga berusaha menyadarkan orang lain supaya bertobat. Tapi orang itu indak namun percaya kalau Allah akan menghukum orang itu. Gambar nan ketujuh, air bah atau banjir gadang. Sudah Nuh jo keluarganya masuk ke dalam batra, Allah mengunci pintu batra itu. Hujan dari turun selama sampai 10 hari sampai 10 malam. Sehingga terjadi banjir gadang. Sagalonyo tabanam oleh banjir itu. Kurang banyak baru namun ikut Nuh masuk ke dalam batra. Tapi sudah terlambat karena Allah mengunci pintu batra itu. Segala orang nan berada di luar batra itu mati. Karena orang itu tidak percaya kepada Allah. Hanya Nuh jo keluarganya nan selamat. Sebab Nuh taat kepada Allah. Gambar nan ke-8, Ibrahim, Sarah, jo Ishak. Ibrahim adalah seorang diri keturunan Nuh. Ibrahim percaya kepada Allah. Allah berjanji kepada Ibrahim jo Sarah, istrinya atau bininya, nan mandul itu. Berasa Ibrahim jo bininya akan mempunyai anak. Tapi mereka lah tua bana. Barulah Ibrahim jo Sarah mendapat seorang anak laki-laki. Anak itu diagi nama Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak nanti akan tiba seorang juru selamat. Penyelamat itu akan menghapuskan dosa manusia, yaitu dosa saudara, juga dosa aden juga. Gambar nan ke-9, Musa jo perintah Allah. Musa adalah seorang dari keturunan Ibrahim. Musa percaya kepada Allah. Suatu hari Allah menyuruh Musa naik ke atas gunung Sinai. Di atas gunung Sinai itu Allah mengagi perintah-perintahnya kepada Musa. Pada gambar itu kita melihat Musa sudah turun dari gunung.
sambil membawa perintah Allah di tangannya. Allah menyuruh Musa agar menyampaikan perintah-perintahnya kepada orang banyak. Allah namu supaya segala orang taat kepada perintah-perintahnya itu. Gambar nan ke-10. 10 perintah Allah. Macam mana dari perintah Allah nan disampaikan melalui Musa? Digambarkan di siko. Gambar di sebelah kida di ate, jangan menyembah patung, berhala atau barang-barang keramat. Gambar di tengah sebelah ate, dalam seminggu ada 6 hari untuk kita bekerja. Hari yang ke-7 adalah hari untuk istirahat dan untuk sembahyang kepada Tuhan. Gambar di suuk sebelah ate, anak-anak harus menghormati orang tuanya. Gambar di kida sebelah bawah, jangan membunuh orang. Gambar di tengah sebelah bawah, jangan berzina. Jangan namu kepada padusi lain, selain bini kita sendiri. Gambar di suuk sebelah bawah, jangan mencilok, jangan mengingini barang orang lain. Kalau kita taat kepada perintah Allah, hidup kita akan diberkati. Gambar nan kasabale, korban untuk maafui dosa. Pada zaman Ibrahim jo Musa dulu, kalau ada orang berbuat dosa, Allah menyuruh inyo untuk mendabi domba. Orang itu mengorbankan domba untuk tanda inyo sudah menyesali dosa. Kini kita tidak perlu lagi mendabi domba atau binatang lain untuk tanda pahapui dosa. Karena Allah sudah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan Yesus Allah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Yesus dicambuk bahkan sampai dibunuh. Tapi pada hari nan ketiga, inyo hidup balik. Seharusnya kita nan menanggung hukuman itu karena kita sudah banyak berbuat dosa. Tapi karena Allah sangat menyayangi kita, ibu kepada kita, sehingga hukuman itu diambilnya, ditanggungnya sendiri. Supaya kita nan percaya kepada beliau, tidak mati binasa, tapi mendapat hidup nan kekal selamanya. Kalau kita mengaku dosa kita dan menyerah kepada Yesus, maka segala dosa kita diampuni oleh Yesus. Gambar nan kedua bale, malaikat jo Maria. Macam ikolah caranya Tuhan Yesus datang ke dunia iko. Inyo mencukupkan janji Allah kepada Adam dan Hawa. Ada seorang gadis namanya Maria. Inyo masih perawan, alun pernah tidur bersama jo laki-laki. Namun inyo sudah batunangan jo laki-laki nan bernama Yusuf. Pada suatu hari malaikat Allah datang, berkata kepada Maria, Roh Kudus Allah akan membuat engkau mengandung anak laki-laki. Anak itu harus diagi nama Yesus. Malaikat itu juga mengatakan hal itu kepada Yusuf, tunangan Maria, lewat mimpinya. Yusuf bersedia untuk mengambil Maria sebagai bini. Tapi Yusuf tidak tidur bercampur bersetubuh jo Maria sampai Yesus lahir. Yesuslah penyelamat nan dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Gambar nan ketiga bale, lahirlah Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan sesudah itu, suatu malam Maria melahirkan bayi laki-laki.
Pada malam itu juo malaikat Allah tibo kepada sakalompok gambalo nan sadang menjago kambing dombanya. Pada malaikat bakato, pada malam iko juo juru selamat nan dijanjikan Allah sudah lahir. Namanya Yesus. Sudah itu gambala-gambala itu pai mencari Yesus untuk menyambahnya. Yesuslah nan dapat mengapuikan segala dosa saudara. Gambar nan kaampek bale. Yesus macam manusia biasa. Yesus bertumbuh gadang macam anak biasa juga. Pada gambar sebelah kita dapat melihat Tuhan Yesus waktu berumur 2 tahun. Inyo sudah dapat maja tantang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala sesuatu sebab inyo adalah Allah. Pada gambar sebelah suo, kita lihat Yesus Allah berumur 30 tahun. Inyo sedang mengajar orang banyak. Ada orang nan namu percaya, tapi ada juga nan indak namu percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Allah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Allah namu supaya kita taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Gambar nan kalimo bale, Yesus membuat mujizat. Allah nan kita percayai itu namanya Yesus. Nyo sangat hebat, jo sangat berkuasa. Yesus lebih berkuasa dari segala setan atau dukun. Lihat gambar di sebelah kita. Yesus dapat menyegakkan orang buta. Lihat gambar di sebelah tengah. Yesus dapat menghidupkan orang mati. Lihat gambar di sebelah suo. Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus sanggup menolong hidup saudara. Karena Tuhan Yesus adalah Allah nan Maha Kuasa. Gambar nan ka-6 bale, Yesus diseso. Yesus tarui babuek bayi dan indak pernah babuek dosa. Yesus mengajarkan tentang Allah dan inyo ingin supaya setiap orang taat kepada Allah. Tuhan Yesus menerangkan kepada orang banyak bahwa manusia itu Allah berdosa. Tapi orang malah berang. Lalu mereka menangkuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mereka pukul atau mereka baik. Mereka ludahi, mereka ejek. Tapi Tuhan Yesus indak melawan. Apa sebabnya? Karena Tuhan Yesus rela menderita semacam itu. Dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa kita manusia. Gambar nan ketujuh bale. Yesus disalibkan. Sudah orang itu menyiso Tuhan Yesus, kemudian orang itu menyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi Allah mengatakan bahwa kematian Tuhan Yesus itu sebagai korban karena dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa saudara, dosa aden, sampai inyo mati. Kalau kita mengaku dosa, percaya kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Apakah saudara namu percaya kepada Tuhan Yesus? Namun tidak saudara berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nan Allah menanggung hukuman dosa saudara. Gambar nan ke-8 bale. Kebangkitan Tuhan Yesus. Sudah Tuhan Yesus mati di salib, seorang kawan Tuhan Yesus menguburkan Tuhan Yesus.
Yesus dikubur di dalam sebuah kuburan pada bukit batu. Kemudian pintu kuburan itu ditutup dengan batu nan gadang. 3 hari sesudah itu, Maria jo kawan-kawannya tiba ke kuburan itu. Tapi Tuhan Yesus ala indak ado lai. Nan ado iola malaikat. Kata malaikat itu, Tuhan Yesus indak ado di siko. Yesus ala hidup balik. Sampai kini ko Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus mendengar doa kita dan selalu memperhatikan hidup kita. Gambar nan ke-9 balik. Thomas. Sudah Tuhan Yesus bangkit dari mati. Banyak orang bertamu jo Yesus dan mengecek joinyo. Seorang murid Yesus nan bernama Thomas indak ada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri. Sehingga Thomas indak percaya bahwa Yesus ala hidup balik. Thomas berkata, "Sabalun aden maliek luko bake kaku pada tangannya, aden indak percaya bahwa Yesus ala bangkit." Sudah itu Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan mempaliekkan bake lukonya. Baru Thomas percaya bahwa Yesus ala bangkit balik. Karena Thomas sudah melihat. Tapi Tuhan Yesus namun supaya kita percaya kepada Yesus. Walaupun kita alun melihat jo mata kepala kita sendiri. Gambar nan ke-20. Yesus naik ke surga. Sudah Tuhan Yesus bangkit sampai 10 hari sesudah itu, inyo mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kini aku akan naik ke surga. Sudah aku pai, engkau harus menceritakan tentang aku kepada segala orang. Jalekan bahwa aku pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa mereka. Dan tiap orang nan percaya kepada aku, dosanya diampuni. Besok inyo boleh tinggal bersama-sama dengan aku di surga." Lalu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus terangkit naik ke surga. Sudah itu 2 malaikat tiba berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Pada suatu hari nanti Tuhan Yesus akan tiba balik. Kalau Tuhan Yesus tiba, inyo akan mangkik segala orang nan percaya kepadanya pulang ke surga. Namun tak saudara percaya kepada Tuhan Yesus supaya besok dapat ke surga." Gambar nan ke-21. Kayu salib. Kayu salib mengingatkan kita akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus indak berdosa. Walaupun bantu itu Tuhan Yesus rela diseso dan mati disalib untuk menanggung hukuman dosa kita, yaitu dosa saudara, jo dosa aden. Sudah mati Tuhan Yesus hidup balik, tinggal di surga. Kini Tuhan Yesus tarui bahasa dia menolong orang nan percaya kepada beliau. Kalau kita mengakui dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapuskan. Besok kita boleh tinggal bersama-sama jo Allah di surga. Gambar nan ke-22. 2 jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada 2 jalan, yaitu jalan nan lawe dan jalan nan sampi. Setiap orang jae inyo ala ada di jalan nan lawe. Jalan nan lawe ko menuju hukuman dalam neraka nan indak dapat padam. Kalau seorang percaya kepada Yesus, jo taat kepada perintahnya,
makonyo pindah dari jalan nan lawe ke jalan nan sampi. Jalan nan sampi menuju hidui basamo joala di sarugo. Namun ndak saudaro picayo kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan nan sampi? Kalau saudara namu katakan kepada Tuhan Yesus macam iko. Tuhan Yesus adan mengaku bahwa adan berdosa. Adan picayo bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa aden. Tuhan Yesus ampunilah aden dan ubahlah hidup aden. Aden namu tinggal bersama-sama jo Allah di surga. Terima kasih Yesus. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh berkata bantu iko kepada Tuhan Yesus, inyo mangke saudara sebagai anak Allah dan Allah sebagai bapa saudara. Gambar nan ke-23. Anak-anak Allah. Orang nan percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman dosanya. Dosa orang itu diampuni. Tuhan Yesus akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Orang nan Allah mengalami perubahan hidup. Ikolah nan disabui orang nan sudah percaya. Inyo dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Dan inyo disabui anak Allah. Alam ibo kasagalo orang dari bermacam-macam suku dan bermacam-macam bangsa. Dalam gambar iko kita melihat Tuhan Yesus sedang menyambui sagalo orang nan Allah percaya kepadanya. Allah namu supaya saudara dan aden juga percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Gambar nan ke-24. Yesus jo Nikodemus. Dalam gambar iko kita melihat Tuhan Yesus sedang mengecek jo seorang guru agama namanya Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan kepada Nikodemus setiap orang supaya dapat masuk ke surga. Ini harus diperbarui jiwanya. Hanya Roh Kudus nan dapat memperbaharui jiwa manusia. Kita sendiri tidak bisa, meskipun jo seluruh amal perbuatan kita. Karena kita sagalo sudah berdosa. Dengan mengaku dosa dan percaya bahwa Yesuslah nan dapat menghapuskan dosa kita, maka Roh Kudus dapat memperbaharui jiwa kita. Sesudah itu Nikodemus mengaku dosanya dan percaya bahwa Yesus juru selamat nan dapat menghapuskan dosanya. Tapi macam mana jo dosa saudara? Gambar nan ke-25. Roh Kudus turun. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia iko, Inyo berjanji jo mengirim roh penolong kepada murid-muridnya. Sudah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-muridnya berkumpul jo berdoa bersama-sama. Tiba-tiba Roh Kudus turun jo berdiam dalam orang itu. Roh Kudus bagi kuasa kepada orang itu untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus untuk penolong jo menghibur bagi orang itu. Roh Kudus menolong orang itu untuk mengerti firman Allah. Roh Kudus berdiam dalam setiap orang nan basara diri kepada Tuhan Yesus. Orang nan Allah percaya tidak perlu minta tolong kepada roh-roh lain. Roh Kudus ingin sekali menolong orang nan Allah percaya, tapi hanya untuk melakukan hal-hal nan menyenangkan hati Allah. Gambar nan ke-26. Berjalan di dalam tarang. Orang nan indak percaya kepada Tuhan Yesus
samo jo urang nan bajalan di dalam kalam. Mereka aco tasase dan juo karano indah ado lampu. Mereka memeralukan urang nan dape menunjukkan jalan nan bana dan jalan nan salah. Urang nan ala picayo kepada Tuhan Yesus, samo juo jo urang nan bajalan di dalam tarang. Karena Roh Kudus sebagai penunjuk jalan bagi urang itu. Roh Kudus menarangi jalan kita jo firman Allah. Gambar nan ke-27. Taat kepada firman Allah. Urang nan ala picayo adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu, hidupnya haruslah menyenangkan hati Tuhan. Inyo harus taat kepada perintah-perintah Tuhan Yesus. Dan setia dalam sembayang. Inyo suko berdoa dan inyo suko mendengarkan firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa orang nan sudah picayo indak boleh berzina, batangka, mencilok, menyembah berhala atau roh-roh orang mati. Inyo harus bergaul dengan baik jo sagalo orang. Gambar nan ke-28. Keluarga nan ala picayo. Keluarga nan ala picayo harus hidup sesuai dengan firman Allah. Laki nan ala picayo harus mengasihi bininya. Dan juo bini nan ala picayo harus hormat kepada lakinya. Laki bini harus saling setia dan indak boleh serong jo orang lain. Mereka harus saling tolong menolong. Mereka harus mengasuh anak-anak mereka jo elo-elo dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak mereka. Keluarga nan elo harus berdoa bersama-sama setiap hari. Gambar nan ke-29. Menyayangi orang lain. Allah menyuruh orang picayo supaya mengasihi segala orang, termasuk orang nan berbuat jahat kepadanya. Pada gambar di sebelah kita melihat dua orang nan dulunya bermusuhan. Tapi kini mereka ala baik balik. Dalam gambar sebelah suo, kita melihat seorang sedang menolong orang nan kanai musibah. Padahal orang nan inyo tolong iko dulunya suku bermusuhan jo sukunya. Orang nan ala picayo harus berbuat baik kepada segala orang. Dan namun maampuni orang nan berbuat salah kepadanya. Kalau kita namun mengampuni orang lain, maka Allah juga akan mengampuni dosa kita. Gambar nan ke-30. Tuhan Yesus nan berkuasa. Dalam gambar iko dapat kita lihat dua orang nan sedang membakar patung, jimat dan barang-barang keramat. Orang nan percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh minta tolong kepada dukun, patung, jimat, barang-barang keramat ataupun roh orang mati. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada apapun juga. Kalau saudara sakit atau merasa takut, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat atau roh orang mati. Minta tolonglah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepada beliau. Katakanlah apa nan saudara perlukan. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus mendengar doa saudara dan tarui menyediakan untuk menolong saudara.
Gambar nan ke-31. Manusia setan. Dalam gambar iko kita melihat seorang nan dimasuki setan. Sagalo tali dan rantai nan pangike inyo dapat diputuikannya. Karena setan nan ada di dalam dirinya buat bana. Tuhan Yesus tiba dan mengusir setan dari orang itu. Orang itu menjadi cegah. Setan terpaksa keluar dari orang itu. Karena setan takut kepada Tuhan Yesus. Jangan percaya kepada setan. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala setan. Kalau saudara diganggu oleh setan, jangan minta tolong kepada dukun. Minta tolong kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan itu. Gambar nan ke-32. Pai jo Tuhan Yesus. Ubili atau setan adalah musuh Tuhan Yesus. Dan juga musuh orang-orang nan ala percaya. Setan berusaha untuk menipu orang nan ala percaya supaya lupa kepada Allah. Setan membuat orang percaya selalu memikirkan tentang banyak piti, pakaian, dan barang-barang lainnya. Tapi orang nan ala percaya harus tetap taat dan setia kepada Allah. Orang nan ala percaya indak namu sampai berutang. Inyo selalu ingat jo janji Tuhan, yaitu segala nan dibutuhkannya akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar nan ke-33. Kalau orang percaya berdosa lagi. Dalam gambar iko kita melihat seorang anak laki-laki nan ala percaya berbuat dosa. Nyo mahambukan piti nan dapat dari bapaknya. Inyo pai bajinah, bajudi, dan bapoya-poya saka hendak atinyo. Sudah pitinyo habis, jo kawan-kawannya meninggalkan inyo. Inyo baru menyasa. Inyo baru pulang balik kepada bapaknya dan minta ampun karena bapaknya mengasihinya. Inyo diampuni dan diterima balik. Kalau kita juga berbuat dosa, kita juga harus menyasa dan bertobat. Kita harus mengaku dosa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Firman Tuhan berjanji, kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan juga setia dan adil hingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Gambar nan ke-34. Orang sakit. Segala orang baik nan ala percaya maupun nan alun percaya. Segalanya bisa sakit. Dalam gambar iko kita lihat seorang nan sedang tabariang karena sakit. Orang bisa sakit karena inyo makan makanan nan indak baik. Karena minum air nan kotor dan karena indak memelihara tubuhnya, orang juga bisa sakit karena dimasuki setan dan karena kanai sihir. Kalau orang nan ala percaya sakit, apa nan harus dilakukannya? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mendengar doa saudara. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyegarkan segala macam penyakit. Kalau ada dokter atau rumah sakit, boleh juga berubah ke situ. Tuhan Yesus juga dapat memakai ube-ube untuk mengubah saudara. Tapi jangan pergi kepada dukun. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus lebih berkuasa dari sekalo dukun dan roh-roh jahat. Gambar nan ke-35, orang mati. Kalau orang nan ala percaya kepada Tuhan Yesus, kalau inyo meninggal, maka tubuhnya dikuburkan, tapi jiwanya akan ke surga. Karena dosanya Allah dihapuikan oleh Tuhan Yesus. Jika seorang nan alun percaya kepada Tuhan Yesus, kalau inyo meninggal, tubuhnya juga dikuburkan, tapi jiwanya akan dihukum di dalam neraka. Sebab inyo masih berdosa. Macam mana kalau kini saudara meninggal? Apakah jiwa saudara sudah dibersihkan dari segala dosa supaya dapat ke surga? Gambar nan ke-36, tubuh Kristus. Tiap bagian dari tubuh kita mempunyai tugas masing-masing. Misalnya mata untuk melihat, mulut untuk berkata, dan telinga untuk mendengar. Kalau ada satu bagian saja nan sakit, maka seluruh tubuh merasa sakit. Allah mengatakan bahwa setiap orang nan Allah percaya adalah bagian-bagian dari tubuh Kristus. Dan Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuh itu. Setiap orang nan sudah percaya mempunyai tugas nan berbeda-beda. Misalnya, ada nan berkhotbah, mengajar, menyanyi memuji Allah, menolong orang dan sebagainya. Setiap orang nan Allah percaya adalah saksi untuk Yesus. Segala orang nan Allah percaya harus saling mengasihi dan saling membantu. Gambar nan ke-37, berkumpul untuk sembahyang. Allah memerintahkan agar setiap minggu kita harus menyediakan waktu untuk sembahyang kepada Tuhan. Segala orang nan Allah percaya harus berkumpul bersama-sama untuk berdoa, memuji Allah dan mendengarkan ajaran firman Tuhan. Satu orang nan sungguh-sungguh percaya dapat mengajar dari firman Allah. Orang nan Allah percaya harus tarui mengingatkan hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Gambar nan ke-38, Tuhan Yesus akan tiba balik. Kini ko Tuhan Yesus ada di surga. Tapi pada suatu hari nanti Tuhan Yesus pasti tiba balik ke dunia iko. Kalau inyo datang, mangko segala orang nan Allah percaya akan diangkat ke surga. Tapi orang nan indak namo percaya kepada Tuhan Yesus akan ditinggalkan dan dihukum di dalam neraka. Orang nan alun batobat dan hidupnya balun berubah juga akan dihukum. Apakah saudara Allah siap kalau Tuhan Yesus datang hari ko? Gambar nan ke-39, menghasilkan buah. Dari sebatang pohon kita mengharapkan muncul buah. Dahan nan indah berbuah akan dipotong dan dibakar dalam api. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai batang pohon. Dan segala orang nan percaya kepada beliau sebagai dahannya. Dari orang nan Allah percaya, Tuhan Yesus mengarukkan muncul buah-buah nan baik. Nan dimukasui dengan buah-buah itu adalah mengasihi orang lain, ada sukacita,
setia beribadah, bersedia menolong, jujur dan hidup suci. Buah-buah tersebut akan timbul dalam hidup orang percaya karena kuasa Roh Kudus. Hidup orang nan Allah percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik daripada hidupnya nan semula. Gambar nan ke-40. Bersaksi kepada orang lain. Apakah saudara Allah percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau saudara bana-bana percaya, katakanlah kepada sanak famili bahwa Yesus sangat baik. Katakan juga kepada kawan-kawan bahwa Yesus mengasihi mereka juga. Katakanlah bahwa hatimu Allah tenang dan indak takut lagi kepada setan atau hantu. Tuhan Yesus Allah menyediakan tempat di surga untuk saudara nan bana-bana percaya. Katakanlah kepada segala orang bahwa ada tempat di surga untuk mereka nan namu percaya kepada Yesus. Sebaliknya, ada tempat hukuman bagi mereka nan menolak Tuhan Yesus. Agi tahulah bahwa Yesus ingin menyelamatkan segala orang agar indak dihukum di neraka. Namun ndak saudara bersaksi bagi Yesus? Pikirkanlah haliko elok-elok dan ambillah keputusan nan tepat. Tuhan Yesus memberkati saudara.